Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul tempat ini dalam rangka kita sama-sama tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan suatu tanda insyaallah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri seseorang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tauhid, akan memahamkan dia masalah akidah, memahamkan dia masalah fikih, memahamkan dia terhadap tafsir Al-Qur'an. Ini tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri seseorang. Jadi kebaikan yang ada, yang Allah berikan kepada kita itu, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita, adalah Allah pahamkan agama. Itu tandanya. Jadi tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pada harta, tidak, pada jabatan, tidak, tapi pada pemahaman terhadap agama. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita hidayah untuk menuntut ilmu agama, dan wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini dengan terus belajar, terus mempelajari ilmu agama. Ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmatnya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan usulu fi tafsir, pokok-pokok dalam membahas tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita akan atau telah sampai pada penghujung dari subbab yang ketiga, Nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyun. Kita sampai pada penghujungnya. Satu pembahasan lagi tersisa. Di sini qala al-musannif rahimahullahu taala umumul lafzi wa khususu as-sababi. Baik. Silakan iqra. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala umumul lafzi wa khususu sababi. Iza nazalat al-ayatu bisababi qasid wa lafaduha amun kana hukmuha samalan bisababiha wa la kulli ma Syamilan. Tolong. syamilan bisababiha wa la kulli Wali kulli li. Itu huruf jar li. Wali kulli li. Itu huruf jar. wa li kulli ma yasna wa lahu wasbiha li anna al-Qur'ana nazala tasri'an amma li jami'i il ummati
فكانت لغير لعبارة كيف فكانت العب كانت العبارة بعموم لفظه لا بخصوص سببه la bi khususi sababihi. Naam. Terus misalu, kalau ada alif setelah fa berarti baca misal, kalau tidak ada alif baca mislun. misalu dalika ayatul li'ani wa hiya qawluhu ta'ala walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum ila qawluhu in kana minas shadiqin An-Nur as-sittu wa As-sadisu as-sadisu ila wa ila sab'un 9 apa tasi fafi sahihi Bukhari min hadisi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ana hilala ibnu anna hilala. Ibn itu taukid dari badal dari hilal, berarti tabi. ibni Anna kan anna hilala bena, kan hilal nasab kan ada anna ya. Umayyata itu mudhaf ilai dari ibna, tapi kan dia mamnu min as-sarfi. Umayyata qazafa imra'atuhu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisariki ibni Sahma'a faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi qala fi'il, berarti an-nabi fa'ilnya bagaimana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddun fi zuhrika faqala hilalun walladhi ba'athaka bil haqqi inni lasadiqun falyanzilana Allahu ma yuqri'u falyunzilan anzala yunzilu falyunzilan falyunzilan Allahu ma na'am yubri'u Allahu ma yubarri'u dohri yubarri'u atau yubri'u yubri'u dohri minal haddi fanazala Jibrilun wa unzila alaihi walladzina yarmuna azwajahum An-Nur sadis. Nah, kalau sita itu kan 6 ya. Kalau untuk menunjukkan urutan ke-6 berarti sadis. Naam. Wa qara'a hatta balagha in kana minas shadiqin An-Nur at-tasi al-haditha. Naam, cukup di situ dulu. Barakallahu fiik, ahsant. Naam. Di sini Syekh mengatakan umumul lafzi, keumuman lafaz, wa khususus sababi, dan kekhususan sebab. Nah, ini kaidah penting dalam tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan asbabun nuzul.
Kita baca apa yang beliau katakan sini. Idza nazalatil ayatu li sababin khasin, idza apabila nazalat turun al ayah suatu ayat li sababin dengan suatu sebab khasin yang khusus. Jadi ada satu ayat dia memiliki asbabun nuzul yang khusus kan terhadap suatu kejadian. Walafzuha, sementara lafadznya, ha itu kembali ke mana? Al-ayat. Sementara lafadz dari ayat itu, lafadznya amun, umum. Nah, bagaimana ini? DP sebabnya khusus. Berarti khusus itu kan lebih sempit kan, untuk sebab yang menjadi sebab diturunkan ayat tersebut. Tapi lafadznya umum. InsyaAllah nanti di contoh kita lebih jelas. Maka kata Syekh, kana, maka hukmuha, hukum dari ayat tersebut, syamilan, mencakup lisababiha, mencakup sebabnya yang khusus tadi, koma, ya, walikuli, dan mencakup semua, ma yatanawaluhu lafduha, mencakup apa-apa ya. Ma di sini kan isi mausul ya, memberikan faedah, mencakup apa-apa, semua apa-apa yang yatanawaluhu tercakup ya oleh lafadznya. Tuh. Jadi kalau ada suatu ayat, kalau ayat punya asbabun nuzul, berarti kan ayat itu khusus untuk kejadian itu kan? Ya kan? Ya, ada ayat ya, seperti kemarin kisah tentang Aisyah ya, atau yang lain, nanti ada contoh juga di sini. Ada asbabun nuzulnya. Berarti itu ayat-ayat itu kan ya selintas, berarti khusus untuk kejadian tersebut ya. Hukumnya khusus untuk kejadian tersebut karena ayat itu turun untuk menjelaskan kejadian tersebut. Berarti terlintas dalam pandangan kita, oh berarti ayat ini khusus untuk ayat tersebut. Akan tetapi kata Syekh, kalau lafadznya umum, memang ayatnya Allah turunkan khusus untuk kejadian tersebut, tapi lafzuha amun, lafadz dari ayat itu, kata-kata tekstual dari ayat tersebut umum. Maka hukum dari ayat tersebut bukan cuma mencakup kejadian tersebut. Jadi hukumnya mencakup kejadian tersebut, syamilan lisababiha, mencakup yang sebabnya, juga mencakup apa? Likulli ma yatanawaluhu lafzuha, mencakup semua yang tercakup oleh lafadznya yang umum tadi. Jadi bukan hukumnya, tidak boleh kita batasi hanya untuk sebabnya, begitu ya. Tapi hukumnya mencakup sebabnya dan juga semua yang tercakup dalam lafadznya. InsyaAllah nanti kalau contoh akan terjelaskan lagi. Nah, beliau kasih contoh sini. Ini kaidah penting, ya, kaidah penting untuk kita pahami. Ya. Misalul dzalika, contoh hal tersebut. Ayatul li'an, ayat-ayat al-li'an, saling melaknat. Ya, ayat-ayat saling melaknat itu surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Ayat-ayat saling melaknat. Wahia, yaitu ayat tersebut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Walladzina, orang-orang yang yarmuna, menuduh. Yarmuna itu kan melempar artinya, roma yarm, ya, yarmi. Tapi di sini maksudnya menuduh. Dan orang-orang yang menuduh azwajahum, siapa? Istri-istri mereka. Menuduh di sini menuduh berzina. Tuh, bukan cuma menuduh ambil doi di dompet. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, walam yakun lahum syuhada, sementara tidak ada bagi mereka syuhada. Suaminya itu yang menuduh itu tidak punya syuhada, tidak punya saksi. 4 orang saksi. Illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Dia tidak punya saksi, cuma dia sendiri yang lihat. Illa qawlihi, sampai firman Allah, in kana minas shadiqin, jika mereka termasuk orang-orang yang shadiqin. Ini surat An-Nur. Nanti lengkapnya antum baca. Nah, sebelum kita masuk pada ayat li'an ini, ya, dalam Islam itu menuduh
wanita berzina itu berat hukumnya, tidak boleh. Jika ada seorang, siapapun dia menuduh ada seorang wanita berzina, dia wajib mendatangkan 4 orang saksi. Itu wajib, itu mendatangkan 4 orang saksi dengan tuduhan yang baik sharih ataupun sindiran. Makanya hati-hati, tidak boleh. Dari mana dorong dua itu misalnya begitu. Kisah kemarin Aisyah dan siapa? Seorang sahabat itu, Sofwan bin Al-Mu'attil. Ya, dia mengarahkan seolah-olah itu perzinahan. Itu hati-hati kita, ya. Enggak boleh. Dalam Islam, kalau sampai itu terlontarkan, nah, antum harus datangkan 4 orang saksi. Ya. Kalau terlontarkan sampai ke telinga hakim, misalnya diangkat, harus datangkan 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini harus 4-empatnya melihat dengan mata kepala sendiri timba masuk ke dalam sumur. Harus lihat. Bukan cuma lihat mereka berdua masuk kamar. Enggak boleh. Harus lihat dengan mata kepala sendiri, ya, timba masuk ke dalam sumur. 4-empatnya. Makanya kan berat. Kenapa Allah beratkan seperti ini, kata para ulama? Karena konsekuensinya berat. Konsekuensinya apa? Hukum yang terlahir dari tuduhan tersebut, kalau benar, kalau orang itu berzina sudah menikah, berarti dirajam, berat, mau dibunuh orang penyawa ini. Jadi nggak main-main, dibuat ketat oleh Allah hukumnya. Mau dibunuh, kalau dia masih yang belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan. Berat kan? Makanya dibuat ketat hukumnya. Harus 4 saksi dan mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri. Berat tidak? Ya, susah. Orang mau dipanggil 4 orang bagaimana? Ya, mereka berhenti, lari, kan? Harus sharih, dia harus lihat. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada orang yang dirajam berdasarkan kesaksian 4 orang, tidak ada kejadian, tidak ada sama sekali. Adanya kejadian perajaman itu, orang yang berzina itu karena orangnya mengaku. Ma'is kan? Atau ada seorang wanita yang hamil itu, dia datang mengaku, pelakunya sendiri datang mengaku kepada Nabi SAW. Iya, wanita yang hamil itu datang mengaku, sampai Nabi bilang, ya pulang dulu sampai melahirkan, Masya Allah, ya, sampai melahirkan dulu baru balik lagi beliau, Masya Allah. Sampai wanita ini setelah dirajam disolatkan oleh Nabi SAW. Nabi solatkan, sehingga sahabat kan heran, ya Rasulullah, engkau mensolatkan wanita yang telah berzina ini. Kata Nabi SAW apa? Jika tobatnya dia ini dibagikan kepada penduduk kota ini maka cukup. Artinya tobat wanita ini benar-benar tobat nasuha yang benar. Seandainya mau dibagikan kepada orang akan mencukupi. Lihat, itu tobatnya. Ya. Dia bayangkan, dia hamil, dia nunggu 9 bulan kan, biasanya kan putar pikiran kan. Loh, sudah jelas, nggak usah melapor. Ya. Dan kalau dia nggak balik lagi melapor, Nabi mungkin nggak akan suruh tangkap, ya. Tapi setelah melahirkan dia datang lagi, saya sudah melahirkan ya Rasulullah, rajam saya. Ya, karena memang rajam ini had di dunia itu, kata para ulama, ya, kata Nabi SAW itu penghapus dosa dia akhirat. Jadi kalau orang sudah ditegakkan, Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kalau seorang sudah ditegakkan hukum had di dunia, sudah dirajam, pencuri sudah dipotong tangan, ya, pemabuk sudah dicambuk, maka sudah menghapus dosa akhirat. Sudah ada, bersih dia. Nah, jadi ini harus datangkan 4 orang saksi, ya. Dan semua harus melihat. Berat kan? Berat. Pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Ada orang begitu dituduh berzina, maka didatangkan 4 orang saksinya. Sama yang laki-laki yang dituduh berzina tadi. Ditanya, dipanggil satu-satu oleh Umar radhiyallahu anhu. Engkau melihat? Ya, saya lihat jelas masuk, ya. 1, 2, 3, lihat. Nah, yang keempat, ketika keempat ini mau maju, mau ditanya oleh Umar, si yang terdakwa ini, si laki-laki yang berzina ini berkata apa? Ittaqillah. Kepada yang keempat ini, ittaqillah. Ittaqillah sampai 3 kali. Bertakwalah kepada Allah. Harus jawab dengan jujur. Apa kata dia? Ketika ditanya oleh Umar yang keempat ini, engkau melihat?
Kata dia apa? Ra'aitu istan. Kalau bahasa kita ya, saya hanya melihat pantat naik turun. Saya tidak melihat dengan langsung itu timba masuk ke sumur. Saya cuma lihat itu naik turun. Subhanallah. Dan Umar bertakbir 3 kali, dibebaskan. Berarti dia nak melihat. Dan 3 itu dicambuk. 3 orang yang kasih kesaksian tadi dicambuk, yang 1 bebas. Dicambuk 80 kali. Itu ada di surah An-Nur, nanti kita bahas. Makanya jangan sembarangan, harus sepakat 4 itu. Betul. Kamu melihat sebelum dinaikkan ke ke hakim, ke qadhi. Padahal subhanallah indikasinya kan kuat kan? 3 melihat. Dia pun melihat tapi cuma seperti tadi. Itu ngapain coba, kalau kan harusnya sudah bisa ada ditarik kesimpulan kan? Bisa dipastikan. Ya, apalagi kalau cuma antum lihat orang masuk kamar, ya. Masuk kamar berdua, enggak boleh. Itu lebih jauh lagi. Sedang itu dia sudah lihat seperti tadi, ditolak oleh Umar. Ya. Enggak lihat langsung. Jadi hati-hati menuduh itu. Cuma lihat masuk kamar atau berdua-duaan. Enggak bisa dalam Islam. Kalau mau naik ke hakim harus antum siap-siap dicambuk. Datangkan 4 orang saksi yang memang benar-benar melihat atau dicambuk. Nah, ini hukumnya, hukum asalnya. Nah, lantas sekarang bagaimana kalau yang menuduh itu suami menuduh istrinya? Nah, di situ ada hukum lain. Tidak perlu mendatangkan 4 orang saksi. Ini berarti yang tadi yang mendatangkan 4 orang saksi dan semuanya harus melihat itu jika yang menuduh itu selain suami istri. Ya. Jika yang seorang menuduh perempuan yang lain bukan istrinya pokoknya. Itu hukumnya. Itu hukum asalnya. Kemudian, nah, ada kejadian di zaman Nabi SAW, seorang suami menuduh istrinya berzina. Belum turun ayat yang surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Itu kisah yang terjadi, kata Syekh di sini, fa fi Sahih al-Bukhari, dalam Sahih al-Bukhari. Dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menceritakan, Ana Hilal bin Umayyah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah qadhafa, menuduh imra'atahu, istrinya, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sudah naik ke qadhi ini. Nabi kan hakim paling tinggi. Jadi nuduhnya itu sudah naik ke hakim. Nah, ini hati-hati ya. Ya kalau cuma bercerita di belakang mungkin belum ada kewajiban mendatangkan 4 orang saksi. Tapi kalau ya seorang berani menaikkan masalah itu ke hakim dan negaranya adalah negara yang menerapkan hukum Islam, maka siap-siap datangkan 4 saksi. Kalau tidak, dicambuk. 3 saksi, kalau seperti tadi 3 saksinya dicambuk. Termasuk orang yang menuduh tadi, yang dia nggak bisa datangkan saksi. Nah, kemudian ada kejadian. Ya, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarik, dengan syarik. Maksudnya dia menuduh istrinya telah berzina dengan Syarik bin Samha. Ya. Sahma, ya, Syarik bin Sahma'i. Ya. Hilal bin Umayyah dan Syarik bin Sahma ini dua-dua sahabat. Ya, di sini ada kita ambil faedah, sahabat itu tidak maksum, ya. Sahabat radhiyallahu anhum tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Tidak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang terjatuh dalam dosa, bahkan dosa besar. Dosa besar, berzina, ya. Dan istri mereka juga kan berarti sahabiyah. Ya itu. Ini jelaskan Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam syarahnya. Beliau mengatakan sahabat itu manusia. Ya, mereka terkadang terjatuh dalam dosa, bahkan dosa besar. Tapi mereka punya sebab-sebab yang bisa menghapuskan dosa mereka. Ya. Beliau sebutkan di antaranya, ya, ada di antara mereka yang peserta perang Badar, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Ya. Kepada peserta perang Badar itu, lakukan apa saja yang kalian kehendaki, sungguh aku telah memaafkan kalian. Gitu. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lain yang membuat dosa mereka gugur. Itu sahabat. Nah, kita juga bisa mengambil faedah dari sini, ya.
Kalau para sahabat saja bisa terjatuh seperti itu radhiyallahu anhum, apalagi teman kita yang sudah mengaji. Ya kan sekarang status sudah mengaji itu seolah-olah sudah seperti malaikat. Ya. Ada temannya yang merokok, oh bukan salafi. Oh, ya. Janganlah teman ustadz, misalnya antum lihat ustadz merokok, langsung antum keluarkan dari sahabat ada yang berzina. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan kita bermudah-mudah terhadap dosa, tapi kita harus melihat suatu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kalau teman kita yang terjatuh dalam dosa, bahkan dosa besar, ya nasihati. Ya. Kalau sekarang kan enggak, langsung ditahdzir, langsung dikeluarkan dari salaf, itu bodoh, dungu, nggak tahu sejarah. Makanya kalau nak belajar begitu, antum kan sekarang alhamdulillah belajar, jadi tahu menilai seorang itu. Bukan bermudah-mudah dalam dosa, tidak. Tetapi kita nasihati. Gitu. Jadi jangan melihat teman kita yang sudah ngaji itu sudah seperti malaikat. Bahkan ustadz pun ya begitu. Ustadz harus seperti malaikat, nggak ada kesalahan. Ini Syekh Utsaimin jelaskan dalam syarah ini, usul tafsir. Nah, dituduh, kata Syekh Utsaimin, dua-dua ini sahabat. Kilahuma sahabat. Mereka berdua ini sahabat. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyinah au haddun fi dhuhrik. Datangkan bukti, maksudnya datangkan saksi. Bayyinah itu bukti, maksudnya saksi. Karena bukti itu maksudnya saksi. Atau apa, haddun, cambukan fi dhuhrik, di punggungmu. Mana? Datangkan. Kamu kan nuduh. Datangkan saksi 4 orang. Al-bayyinah di situ bisa dibaca al-bayyinatu atau bisa dibaca al-bayyinata. Kalau dibaca al-bayyinatu, aqimil bayyinatu, tegakkan bukti. Berarti al-bayyinatu jadi fa'il dari aqim. Atau afan. Jadi baca al-bayyinata, aqimil bayyinata, jadi maf'ul bi dari aqim. Dirikanlah bukti. Kalau dibaca al-bayyinatu, anda lupa ya penjelasan Syekh Utsaimin kemarin. Kalau dibaca al-bayyinata bisa aqimil bayyinata. Kalau dibaca al-bayyinatu jadi mubtada muakhar. Alaika al-bayyinatu. Wajib atasmu mendatangkan bukti, ya. Begitu. Atau dicambuk punggungmu. Ya. Maka Hilal bin Umayyah jelas bingung. Enggak ada bukti. Bagaimana kalau dia dapat riki, dan kalau bahasa kita, masa mau cari bukti, ya? Masa masih mau cari 4 orang saksi, sudah selesai. Dan orang berzina kan ya dia sembunyi-sembunyi. Seperti itu. Ya, di dalam riwayat dikatakan Hilal bin Umayyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya mendapati istri saya berzina, naudzubillah, nasallallahu alaihi, dan saya harus mendatangkan 4 orang saksi lagi. Susah maksudnya. Kumpul 4 orang saksi, sini datang saksikan, kan nggak mungkin. Nah, apa kata Hilal? Faqala Hilalun, maka Hilal mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, inilah shadiqun, demi Allah ya Rasulullah, alladzi, demi Allah yang ba'atsaka, yang telah mengutusmu, bil haqq, dengan kebenaran, inilah shadiqun, sungguh aku benar. Beliau bersumpah. Beliau nggak mampu mendatangkan bukti, tapi beliau bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku orang yang benar, aku tidak bohong. Nah, waktu itu kan belum turun surat An-Nur ini ayat 6-9. Jadi hukum yang Nabi akan terapkan masih seperti yang tadi. Dicambuk, mendatangkan 4 orang saksi. Kalau enggak, dicambuk. Nah, masih itu hukum yang Nabi terapkan sebelum turun surat An-Nur ayat 6-9. Nah, kemudian kata Hilal, fala yunzilanna, anzala yunzilu, ya. Kalau antum baca yanzilu, turun, artinya turun. Allahu berarti jadi fa'il, Allah turun. Tapi kalau antum baca yunzila, yunzilu, Allah menurunkan. Nah, begitu. Fala yunzilannallahu ma yubri'u dhahri minal had. Kata Hilal, maka Allah benar-benar menurunkan. Itu kan yunzilu pakai lam taukid dan nun taukid. Ya. Taukid, nun taukid. Lanna, ya, la yunzilanna. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid,
itu mabni atau mu'rab? Mabni apa? Fi'il mudhari kan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Naam. Kalau bersambung dengan nun taukid, mabni apa? Siapa yang tahu? Mabni apa? Hah? Siapa yang ingat? Mabni fathah. Ya. Mabni fathah. Cuma ada dua keadaan fi'il mudhari itu mabni. Bersambung dengan nun taukid mubasyaratan secara langsung atau bersambung dengan nun niswa. Kalau bersambung dengan nun niswa berarti mabni sukun. Kalau bersambung dengan nun taukid mabni fathah. Makanya dibaca fathah. La yunzilanna. La yunzila, ya. Kan awalnya yunzilu. Karena bersambung dengan nun taukid jadi yunzila. Yunzilanallahu, maka benar-benar Allah menurunkan ayat mana ini? Allah benar-benar Allah menurunkan ayat di sini maksudnya ayat yubri'u yang dia membebaskan zuhri punggungku dari cambukan. Itu Masya Allah. Jadi Allah turunkan ayat surat An-Nur 6-9 yang membebaskan punggungnya Hilal bin Umayyah dari dicambuk. Ya, karena yang dia tuduh siapa? Istrinya. Allah turunkan hukum yang lain. Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum yang lain. Kalau suami istri atau suami yang menuduh istrinya berzina, hukumnya lain. Tidak perlu datangkan 4 orang saksi. Nah, hukumnya apa? Nah, itu ayat li'an, ya. Di sini Syekh cuma seringkas, ya. Ayatnya ada surat An-Nur ayat 6-9. Nanti antum baca, ya. Ayat 6-9. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadati billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu al-la'natullahi alaihi wa in kana minal kadzibin. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina dan mereka tidak punya 4 orang saksi kecuali diri mereka sendiri, fa syahadatu ahadi, maka saksi dari salah seorang dari mereka, dari suami tersebut 4 persaksian. Maksudnya 4 kali bersumpah. Innahu laminas shadiqin, bahwa dia termasuk orang yang benar. Ya. Jadi 4 kali bersumpah seorang pria kalau dia menuduh istrinya berzina, dia bersumpah 4 kali. Istri saya misalnya, dia mengatakan begitu, istri saya telah berzina. Saya bersaksi kepada Allah bahwa istri saya telah berzina. Saya bersaksi kepada Allah bahwa istri saya telah berzina. Saya bersaksi kepada Allah bahwa istri saya telah berzina. Saya bersaksi kepada Allah bahwa istri saya telah berzina. 4 kali. Wal khamisatu, dan yang kelima, al-la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Sumpah yang kelima, laknat Allah atasnya jika dia berdusta. Dan saya bersaksi laknat Allah atasku kalau saya berdusta. Nah, itu dari sisi siapa? Suami. Kemudian Allah teruskan, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Nah, istrinya juga dipanggil, ya. Jadi istrinya dipanggil. Dalam kisah tadi di dalam Sahih Muslim, istri Hilal bin Umayyah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil sini. Ya, setelah Hilal bin Umayyah bersumpah 5 kali, istrinya sekarang bersumpah. Nah, kalau lafaz bagi istri apa? Istrinya wa yadra'u anha al-adzab, dia dibebaskan dari azab, ya. Dari apa? Azab apa? Rajam, ya. Kan itu suami bersumpah kan 5 kali. Kalau istrinya mengakui, berarti dia dirajam. Nah, kalau dia tidak mengakui, dia dibebaskan dari rajam, tapi dia harus bersumpah. 4 kali dia bersumpah bahwa suaminya bohong. Saya bersaksi suami saya bohong atas tuduhan itu. Saya bersaksi suami saya bohong 4 kali. Yang kelima, dan dia bersaksi ghadab, ya, murka Allah atasnya kalau suaminya benar dengan tuduhan tersebut. Nah, ini ayat, ya, yang turun menghukumi bagaimana seorang suami kalau dia menuduh istrinya. Nah, kalau dua-dua sudah bersumpah, maka sudah.
dibiarkan. Ya, dalam suatu riwayat Nabi bersabda, Allahu ya'lamu an ahadakum kadzibun. Allah yang Maha mengetahui sesungguhnya ada yang bohong di antara kalian berdua. Ya toh? Karena mungkin dua-dua benar. Pasti ada yang dusta. Tapi hanya Allah yang tahu. Serahkan kepada Allah. Ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka harus dipisah. Pisah dengan talak 3, ya. Muabbad, enggak boleh lagi kembali. Langsung difasakh pernikahannya. Dipisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak bisa kembali lagi. Enggak bisa kembali lagi. Ya, masalah ada yang bohong, Allah berurusan. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bohong ya dosanya besar sekali. Kalau si istri misalnya berbohong, ya dia sudah berzina, dia bersumpah dengan nama Allah, sumpah dusta. Itu. Makanya dalam suatu riwayat ada seorang yang saling meli'an juga, melaknat. Ketika sang istri mau bersumpah, Nabi tahan dulu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Artinya kalau kamu mengaku ya sudah kamu dirajam. Itu azab dunia. Tapi kalau kamu berbohong, azab akhirat lebih keras. Ya. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memisahkan Hilal dan istrinya, ya. Nabi mengatakan, ya lihat nanti, ya. Kata Nabi di dalam Sahih Muslim itu hadis 1496, ya. Kata Nabi, lihat kalau anaknya itu putih dan rambutnya lurus, berarti itu anaknya Hilal, anak suaminya. Berarti istrinya enggak berbohong, berarti Hilal yang bohong. Tapi kalau anaknya itu agak keriting, ya, dan betisnya kecil, maka itu anaknya siapa? Syarik. Berarti betul istrinya berzina. Ternyata kata para sahabat yang meriwayatkan di sini, kami melihat anaknya itu apa? Keriting. Berarti betul, ya, Hilal tidak berbohong, istrinya yang bohong. Nomor berapa? 1496. Dia ada di Kitabul Li'an di Sahih Muslim. Itu ada banyak hadisnya. Ada 1 lembar setengah hadis tentang li'an, kejadian li'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Sahih Bukhari cuma 1. Ana lihat 1 hadis saja. Nah, sekarang gini. Ayat li'an tadi yang suami bersumpah, istri bersumpah itu kan turunnya khusus untuk siapa? Syarik. Hilal bin Umayyah. Khusus untuk dia kan, khusus bisa babin khos. Tapi lafadznya umum. Nah, di dalam ayat tadi Allah tidak mengatakan ya khusus si Hilal saja, tapi lafadznya umum. Mana lafadz yang umumnya? Walladzina, alladzina itu kalau antum belajar usul fikih termasuk lafadz yang umum. Alladzina apa artinya? Orang-orang yang. Nah, itu orang-orang yang. Berarti semua sama. Ya. Kalau terjadi lagi kejadian ini, maka hukumnya juga begini. Jadi hukum ini bukan hanya untuk Hilal bin Umayyah, tapi orang-orang yang mengalami kejadian seperti Hilal bin Umayyah ini juga dia berhukum seperti itu. Itu maksudnya, ya. Yang menjadi ibrah itu adalah lafadz yang umum, bukan sebab yang khusus. Itu. Lafadznya umum dalam ayat tadi. Allah mengatakan walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang, ya, jadi siapa saja. Orang-orang yang ini kan masuk semua. Siapa saja dia yang menuduh istrinya berzina. Walaupun ayat ini pada dasarnya turun khusus untuk siapa? Hilal bin Umayyah dan istrinya, begitu. Ini. Maka Jibril turun dengan membawa ayat tadi, walladzina yarmuna azwajahum, An-Nur ayat 6 sampai in kana minas shadiqin. Begitu. Terus baca. Paham dulu sampai sini? Pahamnya jelas ya? Maksudnya dari kaidah tadi yang Syekh berikan. Umumul lafzi wa khusus sabab. Baik. Terus Abu Yahya. Fa hadhil ayah. Kemarin antum duduk di situ toh? Hah? Iya. Siapa? Khairil. Oh, Khairil. Khairil enggak ada. Berantum di samping Khairil. Enggak ada. Oh, antum enggak ada. Ya, antum memilih duduk. Atau Pak Guru. Kemarin saya bilang begini ya, yang hadir kemarin duduk enggak usah berubah-ubah. Seperti ini duduknya. Nanti bacanya urut begitu. Nah, gitu. Jadi seperti ini terus duduknya, jangan rubah-rubah. Nah, Abu Abdullah coba.
Fahadil ayah. Nah. بسم الله قال المؤلف رحمه الله فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها فلعنها الحديث. Terus فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه حكم مفعول به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره لهلال بن أمية وغيره. Naam. Fahadhil ayat, maka ayat-ayat ini ya tadi surat An-Nur ayat 6 sampai 9 nazalat turun bisababin dengan sebab qadfi Hilal bin Umayyah, dengan sebab penuduhan Hilal bin Umayyah terhadap istrinya. Ayat tadi turun dengan sebab itu. Lakin akan tetapi hukumnya, hukum dari ayat tersebut syamilun, mencakup lahu bagi dia, bagi Hilal, wali ghairihi, dan juga bagi siapa? Bagi yang lain. Mencakup bagi Hilal dan juga bagi orang lain, siapapun itu. Bidalilin, nah, dengan dalil apa-apa yang rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia mengatakan anna Umair bin al-Umaira al-Ajlani, sesungguhnya Uwaimir bin al-Ajlan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun, kalau seorang laki-laki, wajada, dia mendapati, ma'a imra'atihi, bersama dengan istrinya, rajulan, ada seorang laki-laki. Ya, maksudnya dia mendapati sini bukan hanya sekedar mendapati ngobrol atau apa, mendapati sedang, naudzubillah, ya sedang melakukan perbuatan tadi. Ya, kata Uwaimir, ya Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki mendapati istrinya sedang bersama laki-laki yang lain, ayaqtuluhu, apakah si suami itu membunuh laki-laki tadi yang sedang berzina dengan istrinya? Fataqtulunahu, sehingga kalian merajam atau mengkisos si suami, ya kan dia bunuh orang toh, dia bunuh laki-laki yang bersama istrinya. Apakah dia bunuh suami laki-laki tersebut terus dia dirajam oleh kalian, ya, fataqtulunahu, dan kalian merajamnya, membunuhnya? Am kaifa yasna, atau bagaimana, apa yang harus dilakukan? Seorang laki-laki ini suami, naudzubillah, mendapati istrinya berzina. Kata Umar, apa dia harus langsung bunuh saja terus nanti dia dikisos kalian membunuh dia, atau bagaimana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad anzalallahu al-Qur'an, sungguh Allah telah menurunkan Al-Qur'an, maksudnya telah menurunkan ayat, fika, terhadap permasalahanmu itu, wa fi sahibatika, dan terhadap permasalahan istrimu tadi. Ya, ayat yang Nabi maksud ini yang mana? Ayat tadi ya, yang An-Nur 6 sampai 9, ayat yang turun untuk siapa? Hilal bin Umayyah tadi. Ya, Nabi gunakan ayat itu untuk menghukumi Uwaimir, begitu. Nah, ini dalilnya. Berarti ayat tadi bukan cuma khusus bagi Hilal bin Umayyah, tapi juga untuk orang lain. Fa'amarahuma, maka Nabi memerintahkan keduanya, suami istri itu, bil mula'anati, untuk saling melaknat. Ya, tadi sumpah tadi maksudnya. Ya, bima, dengan apa-apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, ya. Fala'anaha, maka Uwaimir melaknat istrinya tadi, maksudnya mengucapkan sumpah tadi yang 5 kali, al-hadis. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjadikan hukum
hadhil ayah, hukum ayat-ayat ini, maksudnya ayat An-Nur 6 sampai 9 tadi yang turun untuk Hilal, itu syamilan, mencakup li Hilal bin Umayyah, bagi Hilal bin Umayyah, wa ghairihi, dan yang selainnya. Itu. Ini dalil perbuatan Nabi. Jadi itu yang menjadi ibrah, patokan bukan khususnya sebab, tapi umumnya lafaz. Nah, itu. Makanya ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Atau ingat itu, tertulis al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Ibro yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Al-ibratu bi umumi lafzi al-lafzi la bi khususi as-sababi. Yang menjadi patokan, al-ibrah itu patokan, bukan keumuman, yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Itu bunyi kaidahnya. Al-ibratu bi umumil lafzi, ain ya, la bi khususi as-sababi. Nah, ini akhir dari pembahasan bab nuzul Quran ibtidaiyun wa sababiyun. Selesai kita, alhamdulillah. Pas ya waktunya, sudah mau masuk salat Isya. Insyaallah Jumat depan kita bahas subbab yang keempat, al-maki wal madani. Al-maki wal madani ya. Nanti baca sesuai urutan, berarti Abu Sahla. Itu sedikit faedah saja ya. Tapi intinya antum memahami ya kaidah ini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.